Hai, gimana kabar kamu hari ini? Semoga dimanapun kamu berada, entah di kamar sendirian, di perjalanan pulang kerja, atau mungkin lagi duduk di sudut kafe sambil nunggu hujan reda, semoga kamu baik-baik aja. Aku pengen cerita sesuatu malam ini, sebuah cerita yang sebenarnya sederhana tapi entah kenapa terasa berat di dada. Judulnya, Kenapa Kamu Tetap Baik? Dan semoga ada maknanya. Kadang hidup suka aneh, iya orang yang udah lama banget gak hadir di hidup kita, tiba-tiba muncul lagi, bukan datang dengan janji barunya, tapi cukup dengan satu kalimat sederhana, yaitu semangat ya. Dan anehnya, kalimat sederhana itu bisa bikin hati yang tadinya rapuh, tiba-tiba runtuh lagi. Aku masih ingat banget malam itu. Aku lagi nggak baik-baik aja, ada masalah pribadi yang bikin aku ngerasa jatuh banget, rasanya sendiri, rasanya nggak ada tempat buat bersandar dan tiba-tiba notifikasi ponselku berbunyi, seseorang yang dulu pernah sangat berarti ngirim pesan dan cuma bilang, tetap semangat ya. Kedengarannya biasa, tapi buat aku itu nggak biasa, karena pesan itu datang dari orang yang pernah aku anggap rumah. Orang yang dulu pernah aku jaga, aku sayang, tapi akhirnya harus aku lepaskan. Dan sekarang, dia masih sempat-sempatnya baik. Aku jadi bertanya dalam hati, kenapa kamu tetap baik sama aku? Padahal aku nggak cukup baik buat kamu. Padahal aku sering mengabaikanmu. Padahal kita udah bukan siapa-siapa lagi. Kenapa? Kenapa masih ada sisa-sisa kebaikan yang kamu titipkan ke aku? Aku bingung, aku senang, tapi juga sedih. Karena setiap kali dia baik, aku jadi makin sadar, aku udah gak punya hak apa-apa lagi atas dirinya. Dia bukan milikku, aku bahkan mungkin cuma teman biasa sekarang. Lucunya, dari semua yang bisa dia lakukan, dia memilih tetap menjaga jarak, tapi gak pernah benar-benar pergi. Dia ada di batas, cukup dekat untuk terlihat, tapi cukup jauh untuk bisa digenggam. Aku nggak tahu kenapa, mungkin memang dia yang terlalu tulus, atau mungkin aku yang terlalu rindu. Berapa kali dia ngajak ketemu, katanya pengen main bareng, sebelum akhirnya masing-masing sibuk dengan jalan hidupnya sendiri. Tapi aku nggak bisa jawab, aku nggak berani, karena aku tahu kalau aku ketemu, aku takut jatuh lagi. Aku takut semua luka yang sudah susah payah aku obati terbuka lagi. Jadi aku memilih untuk cuma membalas seperlunya, kadang ngobrol singkat, kadang sekedar doa-doa kecil yang aku sisipkan di balik pesan. Aku bilang semoga semua urusanmu lancar, semoga semua mimpimu tercapai, tapi aku gak berani bilang aku kangen. Padahal jujur ya, aku kangen banget. Setiap kali aku ngeliat dia update story, aku diam-diam lega, oh ternyata dia baik-baik aja. Aku gak butuh lebih, cukup tahu dia masih bisa senyum, masih bisa jalan terus dengan hidupnya itu, udah bikin aku seneng. Tapi malam itu saat pesannya masuk, aku runtuh lagi. Aku ngerasa kayak ditarik mundur ke masa lalu, masa dimana dia masih jadi bagian besar dari hidupku. Masa dimana dia masih bisa dengan bebasnya bilang, aku sayang kamu. Dan sekarang, aku bahkan ragu buat sekedar bilang, aku rindu. Ada satu pertanyaan yang
selalu berputar di kepala. Kenapa kamu tetap baik? Apakah karena masih ada perasaan tersisa? Atau hanya sekedar memang begitu caramu, selalu tulus, bahkan untuk orang yang udah gak lagi kamu genggam? Entahlah, yang aku tahu, kebaikanmu itu indah, tapi juga menyakitkan. Indah karena aku masih bisa ngerasain hangatnya perhatianmu, menyakitkan karena aku tahu aku gak bisa lagi memilikinya. Mungkin memang begitu caranya semesta ngajarin aku tentang ikhlas, bahwa cinta gak selalu harus dimiliki, bahwa kadang cinta hanya cukup dirayakan dari jauh dengan cara sederhana, mendoakan tanpa harus didengar. Dan malam ini aku pengen bilang sesuatu yang mungkin gak akan pernah aku kirim langsung ke dia. Terima kasih karena kamu tetap baik, meski aku gak lagi pantas menerimanya. Terima kasih karena kamu tetap masih sempat-sempatnya mengingatku, meski aku tahu kamu hanyalah masa lalu. Terima kasih karena kamu ngajarin aku bahwa kebaikan itu gak harus ada alasan. Aku nggak tahu kapan terakhir kali kita akan berhubungan. Mungkin besok, mungkin minggu depan, atau mungkin tahun ini. Iya, tapi kalau suatu hari kamu nggak lagi menghubungiku, aku cuma pengen kamu tahu. Aku bersyukur pernah mengenalmu. Dan kalau suatu hari kamu benar-benar pergi, aku berharap kamu bahagia. Aku berharap ada seseorang yang bisa menjagamu lebih baik dari aku, seseorang yang gak akan pernah membuatmu merasa sendiri, karena aku sadar kebahagiaanku gak harus sama kamu, tapi kebahagiaanku akan selalu tentang kamu. Buat kamu yang lagi dengerin sekarang, mungkin kamu juga pernah ngerasain hal yang sama, kehilangan seseorang tapi tetap disapa dengan kebaikan, rasa manis tapi juga getir. Kalau iya, aku pengen bilang, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu masih kangen, gak apa-apa kalau kamu masih nyimpen rasa, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa itu menyakiti kamu terlalu lama. Belajarlah untuk melepas, meski pelan-pelan, karena gak semua yang baik harus selalu kita miliki. Dan di ujung cerita ini, aku cuma bisa berdoa, semoga dimanapun dia berada, dia selalu dalam kebaikan. Semoga dimanapun aku berada, aku juga bisa belajar dan dapatkan kebaikan pula. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin. Semoga kalian juga mendapat kebahagiaan. Dan aku Agitri, pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya.